Juru bicara kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua Sebi Sambom mengatakan bahwa TNI Polri telah menyerang kawasan Alguru, Nduga, Papua. Sebi mengatakan bahwa TNI Polri menggunakan bom mortir dan senjata kimia beracun dalam penyerangan tersebut. Tak hanya itu, menurut Sebi serangan TNI Polri turut membakar rumah milik warga sipil. Serangan bom mortir 2 hari berikutnya mengakibatkan 9 rumah warga sipil di Alguru terbakar hangus, menghancurkan semua harta benda milik warga sipil orang asli Papua di Ndugama, ujar Sebi Sambom dalam laporannya. Menurut Sebi dampak dari penyerangan itu langsung membakar rumah-rumah warga sipil. Namun ia mengakui bahwa dirinya dan anggotanya tidak mengetahui dengan pasti jenis dan senjata apa yang digunakan TNI Polri dalam penyerangan tersebut. Markas KKB di Alguru diklaim menjadi telaga lumpur akibat serangan itu. Namun KKB memastikan tidak ada korban jiwa. Dengan melihat serang bom mortir, Panglima TPNPB Kodap 3 Ndiwama Brigjen Egyanus Kogeya melalui telepon selulernya mempertanyakan penggunaan bom oleh TNI Polri yang menghancurkan alam dan merusak rumah warga sipil. Jadi Anda Indonesia merusak tanah, saya ada sama-sama dengan Anda TNI Polri dikenyam, ungkap Sebi mengulang pernyataan Egyanus, petinggi sekaligus juru bicara kelompok separatis di Papua. Sebi Sambom memberi peringatan keras kepada pemerintah Indonesia. Sebi Sambom meminta pemerintah Indonesia berhenti mengirim militer ke wilayah Papua. Dalam peringatannya, Sebi Sambom mengungkit soal kanibalisme yang ia sebut sebagai kebiasaan pendahulunya. Kami berikan peringatan keras kepada Indonesia untuk tidak main-main dengan kami bangsa Papua. Kami orang Yali adalah suku kanibal Tribe di Papua, dan kami sudah mulai haus darah manusia, kata Sebi Sambom dalam keterangan tertulis yang disebarkan di media sosial. Secara terang-terangan, Sebi Sambom mengungkap soal tradisi kanibalisme yang dulu dilakukan ayahnya. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah Indonesia. Saya Sebi Sambom, anak seorang panglima perang di Yali Utara. Dulu ayah saya bunuh orang dan pesta dansa dengan daging manusia, dan darah itu ayah saya ada mengalir di tubuhku, ujar Sebi Sambom. Peringatan yang dikeluarkan Sebi Sambom merupakan respon kasus pembunuhan terhadap keluarga seorang prajurit TNI di Kabupaten Yalimo, Papua. Sebi Sambom menegaskan, kasus pembunuhan itu bukan ulah kelompoknya. Menurut Sebi Sambom, tidak ada basis kelompoknya yang saat ini berada di Kabupaten Yalimo. Ia bahkan menjamin wilayah tersebut merupakan salah satu tempat paling aman di Papua. Di Yalimo itu tidak ada kelompok kriminal, karena dari sejak nenek moyang sampai hari ini tidak ada kriminal. Apalagi maling kecil pun tidak ada, kata Sebi Sambom. Yalimo itu negeri yang damai dan aman, tambahnya. Sebi Sambom mengaku jengkel dengan pemberitaan yang menyebutkan kasus pembunuhan itu dilakukan salah satu kelompoknya. Sosok yang pernah mendekam di penjara atas tuduhan makar itu memperingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak menuduh kelompoknya. Bahkan Sebi Sambom berani mengancam bakal melakukan tindakan kekerasan jika peringatannya tak didengarkan. Oleh karena itu kami berikan peringatan keras kepada Indonesia untuk tidak main-main dengan kami bangsa Papua. Katanya, kami sudah mulai haus darah manusia. Oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah Indonesia jangan main-main dengan kami bangsa Papua, ujar Sebi Sambom menambahkan.